Halo semuanya, pernah dengar tentang namanya prasinema? Periode sebelum ditemukannya sinema modern seperti sekarang, yang kita tonton di bioskop ataupun di platform online. Penasaran gimana prasinema itu? Ayo kita bahas. Aku Zubairi, selamat datang di Sini Talk episode kedua. Oke, kita bakal ngobrol soal elemen-elemen yang bentuk awal mula sinema pada tahun 1933 sampai 1994. Jadi, sebelum ada yang namanya film seperti sekarang, orang-orang udah penasaran banget sama gimana caranya bikin gambar itu bisa bergerak. Rasa penasaran itu akhirnya melahirkan berbagai eksperimen dan alat-alat optik yang bisa dibilang jadi cikal bakal dari sinema itu sendiri. Awal mulanya berawal dari ilusi bergerak. Dasar dari sinema sebenarnya adalah ilusi gerak. Mata manusia punya sesuatu yang bisa disebut dengan persistence of vision, yaitu kemampuan untuk menahan gambar yang kita lihat dalam waktu singkat, walaupun gambar itu sudah hilang. Dan dari sinilah orang mulai bikin alat yang memanipulasi gambar agar seolah-olah gambar itu hidup. Beberapa alat penting di era prasinema sendiri, yaitu yang pertama, ada penakistoskop 1833. Ini adalah salah satu alat pertama yang bikin orang lihat gambar bergerak. Bentuknya kayak piringan dengan gambar-gambar di sekelilingnya. Kalau piringan itu diputar sambil dilihat dari celah kecil, gambar-gambar itu kelihatan seolah-olah hidup. Lalu yang kedua, ada zoetrope tahun 1934. Hampir mirip dengan penakistoskop, tapi bentuknya silinder. Ada gambar di bagian dalam silinder, terus kalau diputar dan dilihat lewat celah, gambarnya kelihatan bergerak. Alat ini populer banget di abad 19 dan jadi salah satu hiburan rumahan. Yang ketiga, ada fraksinoscope tahun 1977. Ini lebih canggih lagi. Alat ini adalah laptop pertama di dunia yang dibuat oleh Emile Reynaud. Alat ini menggunakan cermin di tengah silinder, jadi gambarnya bisa dilihat lebih jelas dan halus. Reynaud bahkan bikin semacam field optik di mana dia memproyeksikan gambar bergerak ke layar, mirip kayak pertunjukan film sederhana, mirip kayak bioskop gitu. Terus yang keempat, ini mulai berkembang seperti era kita zaman sekarang, adalah kamera fotografi dan kronofotografi. Dengan berkembangnya fotografi, mulai ada percobaan untuk merekam gerak nyata. Tokoh penting di sini adalah Edward Muybridge. Dengan eksperimen kuda di tahun 1978, dia pakai banyak kamera untuk memutar kuda yang sedang berlari. Lalu, foto-foto ditampilkan berurutan hingga gambar kuda itu terlihat bergerak. Kemudian ada juga Etienne Jules Marey dengan chronographic gun. Chronographic gun itu adalah kamera berbentuk senapan yang bisa merekam banyak gambar dalam 1 detik. Alat ini sangat berpengaruh dalam studi gerakan manusia dan hewan. Dan dalam masa menuju sinema modern itu sendiri, semua eksperimen tadi membuka jalan untuk dipertemukannya kamera, film, dan proyektor di zaman sekarang. Akhirnya di tahun 1890-an muncul tokoh besar kayak Thomas Alva Edison dengan kinetoskopnya dan Lumiere bersaudara dengan sinematografnya. Nah, kalau Alva Edison ini lebih fokus bikin alat untuk memperlihatkan film secara individu, Lumiere bersaudara justru mengenalkan ide menonton film secara kolektif di layar lebar, seperti bioskop di zaman sekarang. Kenapa periode ini penting? Ya karena sangat penting. Di era prasinema ini penting banget karena tanpa eksperimen dan alat-alat optik yang tadi dibuat, mungkin kita gak akan punya film kayak sekarang. Bisa dibilang periode ini, yaitu 1933 sampai 1994 adalah fondasi yang bikin sinema itu lahir. Dari sekedar permainan optik jadi pertunjukan gambar bergerak, sampai akhirnya berkembang jadi industri film raksasa seperti sekarang. Jadi kesimpulannya, prasinema itu adalah masa percobaan panjang sebelum sinema modern itu lahir. Dimulai dari alatnya yang sederhana kayak penakistoskop dan zoetrope, lalu berkembang ke fraksinoscope, lalu ke eksperimen fotografi oleh Muybridge dan Marey, hingga akhirnya masuk ke era Edison dan Lumiere. Semua itu menunjukkan betapa kuatnya rasa ingin tahu manusia untuk menciptakan ilusi gerak, sampai akhirnya bisa jadi film yang kita nikmati sampai sekarang. Oke, apakah semua penjelasan tadi ku jelasin sudah cukup untuk menjelaskan tentang prasinema? Tulis di kolom komentar apabila ada pertanyaan, kritik, atau saran. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai habis dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.
untuk mensupport channel ini agar lebih berkembang lagi. Aku Zubairi, terima kasih sudah menonton.